Ayat ini yang kemudian dipakai dalil para ahli thariqah, para tokoh syariat untuk supaya punya sanad. Nggih, kula badani malih nggih. Ayat ini dipakai dalil para mursyid, para ulama, rata-rata itu disebut sanad. Ya, disebut napa? Sanad. Utawa silsilah ya. Sebab niku semua thariqah muktabarah, semua pondok sing salaf niku mesti gada sanad. Nggih kados kula saking bapak kula dugi Mbah Dola, Mbah Arwani ngantos Mbah Munawir ngantos Kanjeng Nabi, misalnya sanad Quran kula. Misalnya sanad kitab kula nggih kula tok Ki Memun, Mbah Zubair, terus Mbah Fakih Mas Kumambang, terus dugi Pak Mahfud Termas, dugi Sayyid sinten sing aran Yana Abi Bakar napa? Sato, terus muridnya sinten Sayyid Zaidi Dahlan ya sampai tok Kanjeng Nabi itu. Dalam thariqah juga gitu, semua mursyid juga punya sanad sampai Syekh Hasan Asadali apa sampai Abdul Qadir Al-Jilani atau sampai Syekh Bahauddin sinten anak sadar. Sampai ada pepatah man ta'allama bila syekhin fasayhu napa setan. Orang yang belajar tanpa guru maka gurunya setan. Niki nggih penting nggih. Memang kesalahan intelektual kampus itu tidak mempedulikan guru tanpa sanad, hanya mengandalkan buku. Itu untuk konteks keislaman itu tidak benar. Kecuali kalau ilmu sains murni ya, kayak kedokteran, kayak astronomi itu tidak apa-apa. Tapi kalau konteks keislaman itu tidak bisa, harus dengan guru. Karena kalau konteks keislaman pakai buku, sekarang itu era global. Era global itu ada Islamic Studies, kajian apa? Islam. Di Barat itu banyak profesor Katolik, tapi ahli Islam. Di Eropa banyak pakar keislaman, tapi non Muslim. Karena sekarang sudah Islamic Studies, jadi Islam dianggap kajian. Sama seperti kita juga tahu Bible, tahu Barnabas. Kalau piyambak nggih sering maca Bible, maca Barnabas, saya juga sering maca buku-buku napa non Quran gitu. Tapi kan kita sebagai studies, sebagai perbandingan, sebagai kajian. Ini ulama dulu juga sering baca Injil. Ulama-ulama top juga baca Injil. Karena mereka adalah akademisi, apa? Akademi. Sama sekarang tokoh-tokoh pendeta juga baca Quran, baca terjemahan apa? Quran. Sampai teng McGill teng Kanada wonten jenis Islamic Studies. Di situ yang sekolah ya biasa mengkaji Quran wonge ya ora salat. Karena sudah kajian apa? Islam. Jadi teng barat itu biasa. Profesor Islam, maksudnya profesor tentang Islam ora kok agamane apa? Lho nggih itu kalau sekarang di era akademik, kula biasa seminar kalian rektor napa Kristen. Dia rektor di Universitas Kristen seminar. Nggih biasa tanya jawab urusan Quran. Ya apal deh. Sama seperti kita juga baca Barnabas, baca Injil ya sama, karena sudah menjadi kaji. Nah, kalau tentang keislaman itu sampean percaya tulisan-tulisan buku, marawan tulisan ini ditulis oleh mereka yang tidak punya tanggung jawab terhadap apa? Islam. Padahal mereka meyakinkan ketika ngomong tentang apa? Islam. Nah sekarang yang setengah banyak keblinger kan gitu, banyak mahasiswa muda yang belajar Islam di kampus. Kemudian rujukan mereka adalah buku-buku yang dikarang oleh profesor keislaman, bukan profesor Islam, profesor keislaman. Tanya terus ada wacana bahwa Nabi di Madinah itu sebagai pemimpin negara, sehingga Madinah dianggap negara Islam. Wah berat. Nah, keyakinan ulama Nabi itu tidak pernah menjadi pemimpin negara. Nabi itu ya pemimpin agama. Beliau di dunia, maka beliau juga memanage urusan apa? Dunia, urusan negara. Tapi beliau tidak pernah berstatus sebagai pemimpin negara. Beliau itu beda sekali. Contohnya begini, beda sekali itu. Negara paling apapun itu tidak akan menjadikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban negara. Yang menjadikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban hanya khas agama. Ini hanya khas apa? Agama. Sementara Nabi mewajibkan sholat 5 waktu. Bahkan Nabi mewajibkan secara jamaah. Sampai Nabi sering ngendikan orang-orang yang tidak jamaah mau saya bakar. Tapi karena anak-anak ini belajar Islam di kampus, yang mereka dengar malah versi begini. Nabi adalah tokoh agama yang toleransi. Di Madinah bertetangga dengan Yahudi Nasrani. Dan Nabi berhubungan secara baik. Dia tahu gak? Sampai nak sering berhubung mesti khasnya mereka nak nyifati Nabi itu apa? Toleransi. Cara bertetangga dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kalau versi ulama
Ya sama, memang secara sejarah Nabi di Madinah itu di tanggo Yahudi, di tanggo Nasrani. Tapi versi tiang ulama mestinya Nabi sering berdiskusi dengan Yahudi Nasrani tentang kebenaran kitab-kitab samawi. Mana yang masih asli, mana yang sudah yuharrifunal kalimah mawadi, yang sudah ditahrif, yang sudah dirubah. Tapi kalau pandangannya Islamic Studies enggak. Nabi bagi kekuasaan dengan non muslim di Medina sehingga ada area muslim, ada area non muslim. Itu beda sekali cara pandang apa? Beda sekali. Sehingga akibat dari itu adalah jebolan kampus rata-rata cenderung sekulerisme. Berpaham apa? Sekulerannya melihat agama hubungannya dengan non muslim saja. Santri cenderung pasif. Kancanan orang pada santri ini angel ra karuan. Akhirnya pada bener ya, kalau sudah begitu pada bener ya. Karena apa itu tadi? Belajarnya tanpa apa? Pokoknya dia baca buku, dianggap itu rasional, dianggap itu menggairahkan, menarik, diikuti. Sebab itu penting ya mana tuh kullau nasim bi imami. Mulane kula sawi ini ku ngendikane ulama-ulama niku. Maka fatu bali ahli hadis. Ini satu Ini satu penghormatan bagi ahli hadis. Karena imamuhum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling bejo niku ahli hadis. Mergo imami ahli hadis genge ketuane langsung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jare kula, yo wong Qur'ane Allah. Nah, terus cangkem elek malah bejo kula. Lah Quran sing ngendikan sinten? Allah. Lan nek kula hafal Quran, hafal hadis berarti mun imame mun bener langsung Allah kalian sinten? Rasulullah. Dadi muntak mun apa? Muntak. Niki penting. Lho kula niku pas umroh. Niku teng Raudhah niku cita-cita kula pas tunggal kepengin sinau hadis. Kesampean. Karena kalau menurut Wahabi itu kitab Bukhari kan jadi Wahabi itu yang anti kan sama kayak Manaqib, kayak kitab-kitab jimat kan gak seneng. Tapi kalau Bukhari kan gak dilarang. Karena Bukhari itu menurut mereka juga kitab napa? Sahih. Niku kula sinau Bukhari. Karena sanad itu penting. Ya manat ukula unasim bimam. Ya contoh sanad penting misalnya ngeten nggih niki misale nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita secara nal itu arti kita sama. Ora ana pangeran kecuali Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Terus kita punya sanad bahwa saat muni illallah itu tangan musabbihatahu itu dilepas. Kalau kita orang-orang Sunni, ya, orang-orang Sunni, ya, kados kula, ya. Kula nak masalah ngoten niku kan anut Sunni, ya, sebetulnya. Cuma dalam konteks Indonesia Sunni itu kan NU, saged anut NU, atau anut. Wong cara kula niku teng Indonesia niku sing perlu didongakno niku pokoke NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Niku kelompok besar yang harus kita hormati. Meskipun kita tidak anti yang kelompok lain, tapi yang besar harus kita hormati. Karena as-sawadal azam kelompok besar. Mulane kula nu bae secara pribadi kadang beda dengan NU dengan Muhammadiyah, tapi yang sering saya doakan tuh NU, Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Pokoknya yang kelompok besar. Kelompok besar ini penting untuk menjaga keserampan apa? Masa. Kowe nak nuruti kelompok-kelompok cilik senajan to bener ku aneh-aneh. Misalnya kayak An-Nazir itu mungkin bener, mergo duwe dalil. Misalnya Nabi ku rambutnya dipilok. Tapi wong sampai jamaah milok rambut barang maksudnya. Artinya mungkin sudah benar, memang Nabi itu rambutnya kan apa? Dipilok. Sehingga jamaah Nazir Pak rambutnya apa? Dipilok. Nabi miloknya kan ahmar, mulai jamaah Nazir miloknya apa? Ahmar. Tapi masalahnya dalam konteks Indonesia, sing milok rambut itu penyanyi rock gitu. Masalahnya dalam konteks Indonesia itu, sing seneng milok itu jamaah sholat atau jamaah rock? Nah, sampai nak ngaji riwayat-riwayat kan di Nabi rambutnya apa? Disemir toh kira. Sakjane ini gue buatin disemir permanen ini buatin. Dulu itu kalau mau perang, niku rak wong tua rambutnya pun putih lah, pun apa? Putih. Lah nak kita putih lah wong tua dijengkang nora wis kena, paham ya? Akhirnya orang wibawan nih, ben ra ketara tua kenapa? Nyemir terus secara orang kok nyemir gaya-gayanan kok penyanyi rock lu buat.
Niku sami kalian sejarahnya nyabu ngeflare. Riyen wong kafir nak ape perang niku ngeflare riyen. Wong nak mabuk ora kondel. Wong Islam ora mabuk ora pati kentu. Mulane riyen arak nak dadi halalno. Dina ape perang ngeflash ben padha kendel. Mulane arak nate halal. Paham ya? Nggo ngeflash, nggih napa? Ngeflash. Ben kendel maksudnya. Ora kok ning omah ya tetep ngopo? Ngeflash iku keluwen. Nah ini kalau cerita, kalau nganti saat ini sering ndongaaken kelompok-kelompok besar, meskipun saya ada anti sama yang kecil, kados NU Muhammadiyah. Bagaimanapun keseragaman ini penting. Mergo sholat iso seragam begitu, dia tetap patang rakaat, cara sujud ya begitu, cara rukuk begitu. Teng Somalia, utawi teng daerah putih ini, Sumatera, teng Baros. Niku Islammu iku mau sholatnya 3 kali, hanya 3 kali. Terus engkau sampai yang pedalaman Purwodadi teng Islam sama aneh-aneh. Sehingga kita butuh mediasi, yaitu lewat as-sawadil azab, yaitu cara sholat orang NU dan Muhammadiyah. Mulane sholat itu disunatno jamaah, lan jamaah disunatno ning masjid. Masjid itu artinya tempat umum, kados musala kita termasuk. Niki kula tak cerita ijtihad. Dengan sholat di masjid di musala secara terbuka, sholat itu jamaah itu kan wajib, fardhu napa? Kifayah. Maka ada standarisasi sholat, ada ukuran umum tentang apa? Sholat. Mergo sholat nak gak ono standare, orang akan subjektif. Misalnya sholatnya ora di dhuwit nak sujud suwi, sing utange akeh nak sujud suwi. Sholatnya wong seneng cepet. Nah dengan jamaah kan ono standar, cek sing sumpek, cek sing seneng ya sholatnya modelnya begitu. Paham ya? Begitu juga menyangkut sendakep. Sedekah umumnya kan ngene, jaman survei yang musola sing besok itu, wono sing mireng ngene, wono sing. Ini standar. Sampean kalau ke Turki, lalu nak sholat kados tiang baris, sampean nak lihat TV, nak tiang Turki sholat tuh tangannya dilepas. Tanglet no bahasa Akur sing nate haji, tiang sholat nanti Mekar aneh-aneh, mulai sholatnya dilepas tangannya apa? Ini mengko baliknya yang cerita pentingnya guru podo ngecolot driji ke podo. Nah itu. Tangan membentuk angka 51 terus ngeten pas ilawah dilepas wa harraka musabbihatahu nang jeneng hadise yo nyakang hadis ning Bukhari yo nyakang wa nabi ngubah-ngubahno musabbihatahu. Nah cara NU cara Muhammadiyah supaya cara Muhammadiyah dalam ini kan podo pokoknya sangka digegem dilepas. Nah dilepas itu jenenge obah wong saka meneng dadi obah ra jenenge obah. Tapi sebagian kelompok Islam itu diubahnya diubah-ubah terus. Lalu tenan ini cerita nih. Diubah-ubah terus. Mergo filosofi ini itu ditemplei setan ben kepleset. Wah. Lah jare wong NU, cek goblok setan diubahno ngono kok ceblok. Wong lagi mosok ngubahno ngono sisa napa? Nyeblokno napa? Setan. Penting, jadi as-sawadil adil penting. Kados NU Muhammadiyah Wahabi ini penting. Kulo nu setuju. Kulo nu angger salat ijtihad teng pangeran wis sah. Kowe bae ngalim lah, duwe pendapat pribadi lah, kudu anut umume wong. Itu saya pendapat pribadi. Tapi saya tetap hormat sama ini. Waduh kulo biasa tukaran mbek tokoh NU nggih biasa, tokoh Muhammadiyah nggih biasa. Ketua penasehat PP Muhammadiyah niku kulo kenal. Ambek tokoh NU sing kenal nggih pirang-pirang. Mulai si Muzadi jebulan sarang ngoten kakak kulo ngono ae. Biasanya kalau biasa debat, artinya tidak cocok biasa. Tapi kita harus tetap hormat. Karena untuk bikin keseragaman. Contoh gampang balang jumroh. Balang jumroh itu ceritanya. Itu Nabi Ibrahim balang setan. Ketika untuk wahyu nyebelah Ismail digoda setan terus diantem watu. Ada standar dunia yang diterapkan ahli sunnah. Nganggo watu jubuk ke Musdalifah diantemno secara standar. Secara apa? Standar. Andai kan ruang ijtihad itu dibuka, maka ya kayak Syiah itu jam dilemparkan. Mergo cara cangkeme wong-wong sing ijtihad. Setan mbok antem lonton ngono ya ora lara to. Nang antem sing buanter, ambek penuh emosi. Makanya orang-orang Syiah kalau ngelemparkan ambek napa? Emosi. Yo jam ya oleh. Nak cara kita ndak oleh kudu watu. Ini pentingnya penstandaran. Ono ijtihad sesuai ngene. Wah, nak tujuane ngantem nglarakno setan.
Dhisik pancen Nabi duwene watu. Saiki yo nganggo bedil. Mergo kira-kira watu mbek bedil luwih nglarakno napa? Bedil. Mau ana sing istiadat pun anak bedil rong pati entuk akeh nganggo nuklir misal. Lah mana malah Mina hancur. Nah, artinya karena ada suatu mayoritas yang cara ibadah balang jumroh demikian, ya, karena ada satu komunitas yang cara ibadah demikian, maka ijtihad sing aneh-aneh ini bisa tereliminasi cara tenggene napa TV ini tersingkir. Coba kalau tidak ada ijtihad mayoritas, ijtihad tadi masuk akal. Tujuannya adalah ben loro, anak nganteme ngono tok kan gak pati napa? Loro. Iku padha kanca kula sing ijtihad kula di kanca wartawan KR nang ngoten. Pak Bah, sampean sebagai ulama berani ndak mewajibkan balang jumroh. Maksudnya lah hajinya kan pakai uang korupsi, padha setane dak teman-teman gitu. Hari ini protes. Dia kan wartawan, kan sering lah pejabat koruptor itu udah usah balang jumroh lah Pak. Bodoh setane ada antem, mbok yang rukun saja. Bodoh setane ada apa? Antem. Artinya kalau ruang ijtihad ini dibuka mboten karu-karuan. Iwak tunggale kiai sing ora setuju istighosah jare. Istighosah ora setuju alasan pangeran jadi demonstrasi jare. Mergo kelompok banyak mendemo Tuhan. Ya itu kan pikiran-pikiran begitu tuh liar. Artinya kalau tidak ada sawadil adzam itu tidak ada mediasi untuk menjaga rangka ibadah. Standarisasi apa? Ibadah. Mulane kula nu matur nuwun sanget kalian NU, kalian Muhammadiyah, kalian Nahdlatul Wathon. Pokoknya yang mayoritas. Cuma kalau Nahdlatul Wathon di sini ya mayoritas. Kalau di NTB kan apa? Mayoritas. Yang mayoritas di NTB. Sampai sing dadi gubernur itu putrane Tuan Guru Agung. Gubernur NTB itu guse. Ketika mayoritas yang NTB kan Nahdlatul Wathon, sehingga pas pilihan langsung menang. Beliau itu dokter tafsir. Jadi gubernur sing dokter tafsir ya namung putih. NTB, beliau kuliah di Al-Azhar, jadi MA, masternya tafsir. Mulai ana pilihan langsung milah wong abahe ke tope mriko. Jadi gubernurnya kelurahan gowo jalalen. Lho nggih tenan. Lan kula nu umpama rapati kiai, cara mboten gadah istiqomah mulang niku kula badhe teng NTB. Mergi seneng kula, tapi wong kula kiai merang dadi dumadar. Wong kula untuk tugas teng Malaysia itu ya seminggu, teng Mekah nggih seminggu. Saya itu tidak berani tugas di luar itu. Misalnya jemben teng Palestina kalau sudah bisa itu paling ke 2 minggu seminggu. Karena kita sudah tidak bisa penelitian kayak zaman riyen. Nah, kiai mari kiai kudu istiqomah, loro kowe dadi kiai napa? Loro. Tapi tak angen-angen wong jaminane swarga nggih tak nikmati pawon. Nggih ana ikhlas kan mlebu napa? Swarga. Salarang-larange kampus bayar kula paling 10 juta. 10 juta ambek swarga kan larang napa? Swarga. Ngitunge ora kok sak seminaran piro? Sak seminaran paling banter 2 juta. Ngaji sampean swarga.